Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ida Nurhayati dari TK Aisyah 2 Panji Kabupaten Situbondo akan memaparkan aksi nyata topik 2, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Di dalam topik ini ada 2 modul yang harus kita pelajari, yaitu tentang makna kurikulum bagi pendidik serta pembelajaran versi kurikulum merdeka. Sebelum itu, marilah kita mengenal dulu apakah kurikulum itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Bisa dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar siswa. Kurikulum juga merupakan jantungnya pendidikan, serta merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertinggi. Selanjutnya, di dalam kurikulum terdapat 4 komponen yang harus kita buat. Yang pertama, tujuan, konten atau isi, metode atau cara, dan evaluasi. Peran dan fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran yang berfungsi memandu proses belajar murid atau siswa. Fungsinya mewariskan nilai-nilai masyarakat yang relevan dan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Terakhir adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan secara kontekstual sebagai kontrol sosial. Kemudian, mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum yang baik harus sesuai dengan zamannya, bergerak dinamis, berkembang menyesuaikan kondisi dan karakter siswa, budaya sekolah, dan lingkungan. Kurikulum tidak dapat digunakan terus-menerus dalam satu waktu. Artinya, harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya saat ini semua berbasis IT, maka kurikulum harus menyentuh hal tersebut. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional pendidikan atau KOSP. Yang pertama, kurikulum harus berpusat pada murid atau siswa, kontekstual, akuntabel, esensial, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya di dalam modul 2 tentang kurikulum merdeka. Ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu tentang prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran atau CP, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. 5 prinsip umum pembelajaran paradigma baru untuk mencapai pembelajaran berkualitas antara lain selalu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan. Kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar di dalam K13. CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP fokus memuat 2 hal utama, yaitu
kompetensi inti, dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Struktur pembelajaran pada kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru atau prototipe adalah kurikulum merdeka yang memuat 3 program. Yang pertama yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, program penguatan profil Pancasila. Intrakurikuler adalah program yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikan. Ekstrakurikuler adalah kegiatan tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka yang pelaksanaannya dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakter murid. Sedangkan proyek penguatan profil Pancasila, pemerintah sudah menetapkan 4 tema. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, punya waktu tersendiri tidak terkait dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan terfokus pada dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan di dalam topik 2, kurikulum merdeka. Terima kasih dan salam.